Biarpun harta melimpah, istri cantik jelita, suaminya ganteng teng-teng, tidak akan menemukan keindahan karena sudah dicabut oleh Allah. Yang memberi kebahagiaan, yang memberi cinta dan keindahan adalah Allah. Maka ini singkat kami hadirkan bahwa cari keindahan dalam rumah tanggamu dengan Allah. Pastikan rumahmu bukan rumahmu untuk maksiat. Kalau hari kemarin rumahmu banyak kemaksiatan, mulai hari ini akan Anda kurangi, supaya malaikat rahmat betah di rumah. Rahmat Allah turunkan kepada Anda. Kemaksiatan di televisi, kemaksiatan di handphone, kemaksiatan dalam yang lain-lainnya, kita tinggalkan, kita jauhkan rumah kita dari kemaksiatan. Kemudian ganti dengan kebaikan-kebaikan di rumah Anda. Perdengarkan salawat, bukan hal-hal lagu-lagu yang harus Anda kumandangkan, Anda perdengarkan. Sudah harus berubah. Ada kok lagu-lagu yang membangun jiwa, membangun semangat, membersihkan hati. Biarpun dia bukan sholawat, akan tapi ada lagu-lagu yang benar maknanya. Kita rubah rumah kita. Kemudian jangan lupa Anda membaca Al-Quran. Kalau bisa, jika suami ada di rumah Anda, bersama Anda, bukan lagi kerja tempat yang berbeda, membuat kesepakatan bahwa sebelum tidur atau setelah tidur ada membaca Al-Quran bersama. Sejelek apapun bacaan suamimu, jangan direndahkan. Sejelek apapun bacaanmu, jangan ragu. Ini bersama-sama, biarpun hanya 3 ayat setiap hari. Abang sebelum tidur punya wudu, abang punya, ayo baca Al-Quran sebentar, 3 ayat. Besok 3 ayat, besok 3 ayat. Artinya, pastikan dalam sehari Anda ada dengan Al-Quran, dengan Allah. Duhaan harus. Kemudian juga diam-diam kedekatan kepada Allah ini menyuburkan cinta yang sudah ada pada diri Anda. Kalau seorang istri yang mengetahui suaminya soleh, baik, waktu sang istri telepon jam 9 pagi, ternyata tidak diangkat oleh sang suami, sang istri begitu tenangnya dan berkata, oh jam 9 kayaknya suamiku lagi duhaan. Tapi kalau punya suami gak jelas, gak benar, gak dekat sama agama, kerjaannya melakukan dosa dan sebagainya, lihat, di saat di telepon tidak diangkat, pikiran sang istri apa? Jangan-jangan. Kenapa tidak diangkat? Karena apa? Suaminya bukan orang yang baik, sehingga menjadikan dia gelisah terus sepanjang waktu. Begitu sebaliknya, jika seorang suami punya istri yang tidak amanat, tidak benar, tidak ini, di saat telepon dia gelisah, kenapa tidak diangkat teleponku? Ada apa? Jangan terus pikiran kotor. Tapi kalau istrinya seorang yang soleha, sang suami telepon ke rumah tidak diangkat oleh sang istri, dia berkata mungkin lagi masak, mungkin lagi bersih. Jadi hati itu tenang. Kalau pasangan sama-sama dekat kepada Allah adalah indah. Maka bukan dari itu saja, keberkahan Allah turunkan. Baik, selesai sampai di sini. Kemudian yang kedua adalah, kalau dikatakan tadi di judul di badan saya lihat 7, harus saya lengkapi 7. Singkat-singkat aja. Anda mulai sendiri di rumah. Tahajud, sholat duha dan sebagainya harus Anda lakukan. Sholawat setiap hari jangan lupa, minimal 300. Kalau perlu sebelum tidur, saling berjanji. Kita tidak boleh tidur sayang, kecuali sholawat. Sholawat dulu. Harus selesaikan utang sholawatnya. Biasakan obrolan kita di rumah kita adalah Allah dan Rasulnya. Kedua adalah, jadikan rumah tangga Anda indah dengan keberkahan orang tua. Orang tua Anda. Maka dari itu rumusnya sederhana. Semoga nyampe ke hati suami Anda, biarpun suami Anda tidak mendengar ceramah ini. Yang menyampaikan kan Allah. Karena niat baik hati Anda, Allah beri pemahaman kepada beliau suami tanpa ngaji sekalipun. Apa itu yang kedua? Yang kedua adalah cari kebahagiaan dengan orang tua. Berbakti pada orang tua. Rumusnya sederhana. Wahai istri, ajari suamimu agar semakin hari semakin baik kepada ayah ibundanya. Bukan mu, jangan salah. Wahai suami yang ada di rumah, ajari istrimu agar semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya.
Ini rumus keindahan yang luar biasa. Bahkan ini daya rayunya tinggi sekali. Karena wahai suami dan wahai istri, jika suamimu itu, maka dari memilih pun Anda harus waspada, memilih laki-laki kayak apa sih. Suamimu, jika suamimu itu semakin hari semakin baik dengan bapak ibunya, maka dia anak yang punya bakti, anak soleh. Dia suami yang soleh, maka dia layak menitipkan benih di rahimmu. Coba, kalau dia adalah seorang laki-laki yang tidak baik dengan bapak ibunya, jahat sama bapak ibunya, dikit-dikit ngomong waris, bapak ibunya masih hidup tanya waris, wah hati-hati. Memang bakal mati duluan bapaknya, bisa saja dia mati duluan, hati-hati, jangan jahat sama orang tua. Kalau suami yang tidak baik dengan bapak ibunya, jahat kepada bapak ibunya, mau menitipkan benih di rahimmu, bisa jadi akan ada generasi lanjutan yang lebih serem lagi, lebih kejam lagi. Maka sangat rugi kalau istri tidak mengajari suaminya baik kepada bapak ibunya. Seorang suami akan rugi kalau tidak mengajari istrinya baik kepada ayah ibundanya. Dan di sini ada daya rayu yang sangat tinggi, luar biasa. Daya rayu sangat tinggi. Bahkan menghancurkan cinta kalau kebalikannya. Mohon maaf, mungkin ada seorang istri sama ibu mertuanya, Masya Allah, kalau ngomong celaka-celekit. Semula seorang suami sangat mencintai sang istri. Di awal-awalnya, di saat sang istri konflik, bermasalah dengan ibunya, mungkin dia membela sang istri. Tapi kalau diperhatikan kok istri jahat, akan berubah hatinya. Bersama berubahnya hati akan hilang cinta. Kenapa? Ibuku yang melahirkanku, yang aku muliakan, ternyata tidak dihargai oleh istriku. Kropos. Kropos itu cinta. Begitu sebaliknya pengabdian yang diberikan, dahsyat. Akan menumbuhkan cinta. Karena rumus cinta itu kan sederhana. Baikilah orang yang dibaiki oleh orang yang kau cintai, maka orang yang kau cintai akan tambah mencintaimu. Baikilah orang yang dicintai oleh orang yang kau cintai, maka orang yang kau cinta akan jatuh cinta kepadamu. Semakin Anda baik dengan mertua, maka yang jatuh cinta adalah siapa? Sebelum mertuamu, suamimu. Ini rumus gak bisa dibantah. Biarpun seandainya mertua, mohon maaf, sangat tidak baik, sang suami terpesona, tambah dahsyat, ajib istriku ini, luar biasa. Sudah tahu mertuanya gak benar, jahat, ternyata masih baik. Jatuh cinta. Ini sederhana rumus-rumus seperti ini. Kalau tiba-tiba Anda dikagetkan misalnya, suatu hari misalnya, Anda lagi pergi ke sebuah tempat, beli sesuatu, baju, tak taunya, atau beli belanja apa saja, suami Anda berkata, tambah satu lagi sayang. Untuk apa bang? Sudahlah. Setiap bepergian selalu begitu, tambah satu lagi. Sampai di rumah, bang, untuk apa bang kok beli double-double gini? Sudahlah sayang, bungkus yuk. Dibungkus oleh sang istri. Setelah dibungkus, istri tanya, mau diapain bang? Aku kirim. Kirim ke siapa bang? Ibu. Ibu siapa bang? Ibumu cantikku. Sang istri tersanjung. Suamiku ingat ibuku, aku saja tidak ingat ibuku. Jatuh cinta. Begitu sebaliknya. Seorang suami, seorang istri yang diam-diam menyimpan uang belanjanya, tiba-tiba beri kompor gas. Kok beri kompor gas untuk apa sayang? Kemarin kayaknya kompor gasnya Umi di rumah sudah rusak. Umi siapa? Uminya abang dong di kampung. Allah, istriku luar biasa. Bisa jadi seorang istri, kira-kira pendapat Anda seperti apa? Seorang istri yang melihat suaminya transfer uang kepada ibundanya, lalu sang istri bertanya, abang kirim duit ya? Iya. Berapa abang kirim? 3 juta. Kenapa abang tidak ngomong? Coba abang ngomong, saya tambah, saya sudah siapkan 3 juta. Wah, coba. Anda mana, ini bahasa akal Anda mengatakan itu sebuah kebaikan kan? Tapi apakah itu sudah bisa Anda lakukan? Karena itu hakikat. Karena di saat Anda netral begitu, itu sebetulnya kebenaran. Cuma tidak semua orang bisa melakukan. Padahal itu kunci keindahan kalau Anda faham.
Langsung suami tersanjung, ya Allah kirain marah, tak taunya malah aku dimarahi gara-gara nggak ngomong. Allah, dahsyat. Jadikan rumah tanggamu kayak begini ini. Sekarang ada loh ya, seorang istri, mertuanya mau datang sama adik iparnya, mukanya langsung masam. Dijamin rumah kotor, kulkas bersih. Allah, ada begini gitu? Angkat tangan nanti didoain biar sembuh. Oh, ada enggak? Ada. Jangan ibu nggak baik. Ada. Kalau suaminya mertuanya datang langsung, pasti ngasih ya makanan ya, tapi sudah nggak enak hati. Coba yang hadir dari majelis ini, waktu suaminya beritahu, yang mama mau ke sini, mama siapa? Mamaku dong, mama sama-sama adik-adik. Oh, abang, jangan lupa kita pindah aja kamar yang gede, kamar kita biar pakai sama umi, sama adik-adik. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Jangan lupa bang, siapin makanan. Kita pesen food segala macam. Wah, suami, wah kelepak-kelepak dia. Begitu sebaliknya. Ini adalah suasana indah yang harus kita buat di rumah kita. Makanya kalau niru itu niru yang benar. Gue pernah dengar, tak tahu siapa namanya, satu public figure katanya, wallah alam siapa namanya. Tapi dalam perkiraan Buya, kalau orang rusak keluarganya orang, dia akan rusak. Ada public figure mengatakan begini katanya, tak tahu siapa. Kalau ada seorang suami semakin dekat dengan ibunya, hati-hati. Kok kurang ajar ini? Nggak tahu. Katanya sudah hancur juga rumah tangga. Wallah alam siapa, saya nggak ngerti. Ini merusak keluarganya orang. Wong suami baik sama ibunya kok dimarahi, bagaimana itu? Sederhana ya. Baik, kita tinggalkan masalah ini. Ini singkat-singkat saja. Yang enak praktekkan. Anda sadar dengan akal Anda ini. Itu kebaikan loh ya, itu kebaikan. Semarah apapun tidak perlu. Anda marah dengan mertua dan sebagainya. Mungkin karena beliau salah paham kepada Anda. Biarpun mertua Anda telah bikin Anda marah, tetap dia adalah umpan rayuan untuk suami Anda. Nggak bisa tidak. Kalau mertua Anda nggak baik kepada Anda, lihat, bukankah yang penting, mungkin Anda dengan egois, nggak apa-apa dengan mertua nggak baik, yang penting dengan suami saya. Oh, nggak bisa. Di saat suami mertuamu tidak baik dengan dirimu, ternyata engkau perlakukan mertua tetap dengan lebih baik. Yang jatuh cinta siapa? Suami. Begitu juga, suami ngerti tidak? Makanya suaminya suruh ngaji nih, ada tidak? Suaminya denger tidak ini? Wah, rugi kalau suamimu nggak datang. Tidak seimbang nanti ya. Sudah Anda baik-baik tetap. Nah, nanti karena tidak seimbang, suamimu belum tentu ngaji. Kalau suamimu tidak memperlakukan ibundamu, ayah andamu dengan baik, jangan nuntut. Tugas memberi contoh. Memberi contoh, berbuat baik, nanti suamimu ngikut sendiri. Tahun depan insya Allah ketemu Buya ngaji. Lamaan tahun depan. Baik, sederhana. Jadi mertua itu dahsyat. Di balik itu ada keberkahan, di balik bakti. Kalau pengen tahu rumah tangga yang berantakan, lihat jika di dalam sebuah rumah tangga ada durhaka kepada orang tua, tidak lama hancur. Biarpun kelihatannya naik pangkat terus, rezeki melimpah, kehilangan keberkahan, hilang cinta. Ada aja problem, hati-hati, problem akan ada. Karena sudah dijanjikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah. Kullu dzambin yu'akhirullahu 'uqubatahu yaumal qiyamati illa 'uquqal walidaini fa inna Allah yu'ajjiluhu bid dunya qabla al-mamat. Dosa itu banyak ditunda hukumannya sampai di akhirat di neraka. Kecuali durhaka ke orang tua didahulukan di dunia sebelum di akhirat. Ini pembahasan khusus tentang berbakti pada orang tua. Pembahasan khusus. Berbakti kepada orang tua itu akan membawa kebaikan biarpun untuk orang kafir. Hati-hati, orang kafir yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, kok dia baik dengan bapak ibunya dengan tulus, lihat pasti Allah beri kebaikan. Cuman hanya kebaikan di dunia, nggak ada di akhirat. Bisnisnya lancar, suaminya baik, anaknya baik, semuanya mati, ya karena tidak beriman. Tapi harus diberi oleh Allah kebaikan, karena Allah sudah berjanji. Makanya hati-hati dengan orang tua. Ini pembahasan khusus tidak kami hadirkan sini. Yang ketiga, untuk menghadirkan keindahan dalam rumah tangga adalah sederhana. Fahami cara pasanganmu mencintaimu. Di dalam cinta itu ada madhab. Nah, ini ada madhab, bukan fikih saja yang pernah ngaji. Jadi kadang-kadang saya itu jadi guru fikih, maka saya memahami 4 madhab fikih, Maliki, Hambali, Syafi'i, kan gitu ya. Tapi di saat jadi guru cinta begini, saya harus punya madhab cinta dong. Ada madhab cinta. Jadi orang tuh cara mencintai pasangan tuh berbeda-beda caranya, bukan sama. Ada yang alim betul bisa punya 4 madhab, 5 madhab barangkali.
Tapi yang jelas mereka punya madhab dirinya sendiri. Ada cara mencintai. Sehingga Anda itu harus cerdas. Bagaimana cara pasangan mencintaimu, kau fahami. Jangan tuntut dia memahami caramu mencintainya. Karena yang perlu ditata hatimu. Kalau kita sudah memahami cara dia mencintai, maka kita sadar bahwasanya itu adalah ungkapan cintanya. Ada madhab cinta bermacam-macam. Kami hadirkan di sini 2 madhab aja deh, ringkasnya. Ada madhab romantis. Ada yang kedua, ada madhab tanggung jawab. Ini romantis dengan tanggung jawab itu seolah-olah bertolak belakang, tapi tidak sebetulnya. Madhab romantis ini loh, seorang suami kalau ketemu istrinya, Masya Allah langsung, sayangku, bungaku, cantikku. Masya Allah punya anak 5 aja tambah cantik, apalagi anak 9. Aduh, Masya Allah. Dari depan cantik, dari samping cantik, dari belakang Allah. Oh, ini modelnya begitu kalau ngomong renyah begini, Masya Allah. Sayangku, Masya Allah. Itu namanya madhab romantis. Kalau datang ke rumah, Masya Allah, ada orang model begitu, itu madhabnya dia. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa semacam itu. Makanya itu madhab suamimu. Nah, madhab suamimu berbeda. Kalau Anda melihat madhabnya dia, mengatakan, suamiku udah kayak dia. Suamiku. Ada madhab tanggung jawab, itu unik, madhab tanggung jawab. Dan ini menguntungkan. Tanggung jawab itu adalah, kalau datang ke rumah bukan tanya, cantikku, manisku, bungaku, nggak ada. Langsung, yang kompor gas bisa nggak dipakai tadi? Kulkasnya bener nggak? Gentengnya sudah dibenerin belum? Pagar. Lah ini perempuan yang nggak mengerti, langsung ngomong, yang ditanya kompor gas bukan saya, yang ditanya pagar, yang ditanya genteng bukan saya. Dia nggak paham, padahal sang suami itu bertanya tentang kompor gas, genteng, pagar dan semuanya karena kemarin istrinya mengeluh tentang kompor gas, memastikan bahwasanya kompor gasnya sudah oke atau belum. Sehingga sebetulnya ditanya adalah siap apa keadaan yang bakal menjadi istrinya senang. Cuman dia nggak paham, kompor gas, pagar, padahal memang madhabnya begitu. Ini ada, kita ketemu dengan satu orang perempuan ngadu, ya suami saya itu tidak mesrabas, tidak harmonis, tidak romantis. Maksudnya gimana? Ngasih nafkah ngasih, pernah jahat enggak, pukul enggak. Terus dia paham ini kayak madhabnya. Ya suruh kenal Bu ya deh. Tapi kan dia baik, kita kasih tahu. Terus kita kenal laki-laki itu betul. Suatu ketika kita mau, pas kebetulan satu tempat kita mampir ke tempatnya dia. Memang orangnya memang baik, tapi memang nggak bisa melayani. Jadi ada kue dari tadi saya tidak dia suruh makan. Diem dong itu. Saya paham, cuman saya ngerti madhab kan. Saya ngerti memahami orang, saya tidak perlu nuntut, nggak ditawari, apaan enggak. Saya ngerti ini madhabnya orang begitu kayaknya. Ngobrol sampai panjang lebar, belum ditawari. Sudah kopi datang, akhirnya dia makan ya. Silakan Bu ya, silakan. Baru gitu dia. Dia kira saya makan, berarti madhabnya harus ditong baru Bu. Bunyi. Saya paham. Istrinya harus tak ajari begitu nih. Ya udah. Akhirnya tak jawab, enggak, madhab suamimu memang begitu. Tapi kan saya sebagai seorang istri kan pengen dengar suaminya ngomong enak. Akhirnya kadang-kadang guru fikih cinta ini kena. Coba suami saya kalau ngomongnya enak kayak Buya. Lah, kita kena. Loh, saya kan lagi kaki ngomong, padahal saya di rumah kan beda madhab juga kan. Kita lagi cerita madhab. Kadang harus tegas nih, guyonan yang masa. Oh ya, baik. Kayaknya sudah lama banget dengan suaminya, enak gitu ya. Oke. Akhirnya saya semakin dekat kepada suaminya. Tak obroli, cobalah buat puisi. Aduh, nggak bisa, nggak biasa Bu ya. Buat kalimat-kalimat indah gitu loh. Saya gimana Bu ya caranya? Ya udah. Akhirnya pas ketemu kesiakan kalian, sudah bikin surat belum? Nggak bisa Bu ya. Setiap saya mau kirim tak batalin, tak hapus lagi. Kirim ya udah. Sudah saya buatin ya. Puisi lah kalimat indah, sanjungan, sayang, gini tak buatin. Padahal hanya mungkin 8 baris atau 7 baris. Tak kirim ke dia. Kirim ke istrimu. Benar Bu ya? Sudah kirim. Karena saya nguruh, tidak beri nolak. Kalau seandainya tidak saya suruh, mungkin tidak dikirim juga dia. Ragu-ragu dia. Dikirim. Setelah dikirim tidak lama kemudian, istri yang ngirim ke Buya. Istri yang ngirim. Buya, suami saya ngirim puisi ini, bacanya geli.
Bukan madhabnya, geli dia bacanya. Akhirnya jelaskan, itulah kalau bukan kebiasaan suamimu jadi geli kan. Jadi jangan biasa menuntut cara pasanganmu bagaimana mencintaimu, tapi itu madhab. Yang maha romantis memang enak renyah omongannya, enak. Istrinya titip, ayang, abang, ya adik sayang, apa? Abang tolong dong beliin ini bang. Oh siap, pakai siapnya 16, siap, love 16, siap. Betul, istri yang nunggu di rumah. Jika di rumah langsung dia datang, Asya abang, mana titipannya bang? Allah lupa. Cuman karena madhabnya romantis, ayang, bener tadi, abang sudah mau beli, cuman gara-gara inget adik jadi lupa. Ini madhab romantis ada aja dia ngelesnya. Itu madhab, tapi istri jangan jadi marah juga. Kenapa? Pandai dia mengolah pertemuan itu. Sama yang tadi itu. Jadi sebenarnya indah itu kita yang membuat. Indah kita yang membuat. Jadi jangan menuntut pasanganmu bagaimana mencintai. Jadi hidup itu enak. Makanya ada satu rumus baru adalah lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Ini kelanjutannya yang keempat. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Menuntut itu mengajari menuntut. Kalau Anda menuntut kepada pasanganmu, dia akan nuntut. Nuntut apa saja. Pasti menuntut. Contoh seorang suami berkata kepada istrinya, biarpun kalimatnya lembut, tapi gayanya tuntutan. Kadang, na'udzubillah, kadang kita menuntut yang orang tidak akan mampu melakukannya. Misalnya menuntut tentang fisik, bentuk fisik, dan sebagainya. Coba, seorang suami berkata, kenapa sih, ayang, kenapa sih rambutmu kok keriting? Kan kurang ajar. Rambut itu yang bagus keriting apa lurus? Iya, ini kan orang tuh kan, yang keriting pengen dilurus, yang lurus pengen dikeriting. Cuman karena dia bahasanya bahasa begitu, sang istri tersinggung. Kenapa abang tidak punya kumis? Loh, kan tidak enak juga. Karena dia diajari menuntut, maka dia membalas menuntut. Tidak ada perlunya menuntut. Ya sudah, itu suamimu yang kau pilih, sudah, syukuri. Adapun keindahan hatimu yang membuat dengan syukur. Makanya nanti jaga mata tidak melihat yang haram, tidak membanding-bandingkan dengan yang haram. Termasuk memahami madhab cinta tadi. Sehingga menjaga mata ini memperindah yang ada di rumah. Sehingga kalau seorang perempuan matanya jelatan lihat laki-laki, oh hidungnya, oh kumisnya, ya Allah, suami saya agak kadang-kadang matanya melihat yang haram. Kalau Anda menghindar yang haram, tidak boleh. Tidak. Suami akan indah kok. Apalagi ngerti haram. Anda tahu haram, haram ya haram. Kalau haram, halal indah. Halal indah. Kalau orang tahu haram, nasi putih sama kecap sama kerupuk, harganya cuma 2.500. Ada makanan harganya 100.000. Enak mana kira-kira? 100.000 tapi makanan kucing. Ada mau jadi? Enak gak? Mau? Bisa nelen? Bukan makananmu, apalagi haram di hadapan Allah lebih daripada makananku kucing. Sama, jaga mata itu. Nah, jangan banyak menuntut, lakukan kewajibanmu. Ini penjabaran juga luas banget, cuman katanya 35 menit lagi. Ini kasih tanda. Pegang ini, keluarkan, nanti tidak kasih tanda. Ini. Baik, jadi lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Saya ambil dari rumus Siti Khadijah. Siti Khadijah Al-Kubra itu wanita paling cerdas di dunia dan di akhirat. Makalah jadilah Anda seperti Sayyidah Khadijah. Umur 40 tahun. Ada anak muda di Mekah, ganteng, soleh, baik. Secara akal kayaknya nggak mungkin deh. Apalagi mungkin tradisi Arab pasti cari yang muda, cari ini, cari itu, kan begitu. Tapi dia berpegang kepada Allah yang Maha Kuasa membuat hambanya bahagia. Sayyidah Khadijah melihat seorang anak muda di Mekah namanya Muhammad bin Abdullah. Dan sudah tahu tentang jujurnya Muhammad bin Abdullah. Belum jadi nabi, jauh, umur 25 tahun.
dengan kejujurannya, keluasannya, akhlaknya. Sayyidah Khadijah yang cerdas ini mengajak ikatan kerja, tapi tidak secara langsung komunikasi WhatsApp, tidak ada itu. Pokoknya komunikasi nggak ada. Pembantunya untuk menemani bisnis ke Syam pergi. Setelah bepergian ke Syam, pembantunya ditanya untuk tahu informasi selanjutnya. Bagaimana tentang orang itu? Ya, orangnya baik, lembut, cara bergaul indah dan sebagainya. Semua segala kebaikannya cerita, nggak ada minnya, nggak ada negatifnya. Maka menjadikan pasti, kata Sayyidah Khadijah, ya sudah tepat. Sayyidah Khadijah dengan keluarganya yang memulai dahulu. Maka ini kami sampaikan, biarpun ada perempuan, wanita terhormat, para ini hamba-hamba yang masih dijomblokan ini, jomblo, agak jomblo ada? Hai jomblo, hari ini selamat tinggal jomblo, suami ya soleh, baik, amin. Sayyidah Khadijah jomblo, tapi jomblo cerdas. Bukan dikirim WhatsApp langsung balas, enggak, no, pacaran dulu, tidak, lihat orang benar atau tidak, baik dulu, baru setelah itu ngutus keluarganya. Keluarganya datang kepada baginda Nabi, ternyata gayung bersambut. Setelah itu terjadilah pernikahan dahsyat, pernikahan paling agung di dunia dan di akhirat, sehingga semua wanita Mekah berkata, seandainya aku jadi Khadijah, aku jadi Khadijah. Sudah kelewat, sudah berlalu kisah Khadijah. Dan memang Khadijah luar biasa, kebahagiaan tentu ia dapat, sehingga teman-temannya pada bertanya setelah itu, oh Khadijah, lihat kalimat sederhana, oh Khadijah, alangkah senangnya engkau punya suami Muhammad, alangkah senangnya engkau punya suami Muhammad. Sayyidah Khadijah menjawab, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan adalah bagaimana Muhammad senang dengan aku. Orang cerdas itu ada aja idenya. Jadi aku bukan berpikir bagaimana bersenang-senang dengan Muhammad, tapi yang aku pikirkan bagaimana Muhammad senang dengan aku. Nabi Muhammad belum jadi nabi itu. Jadi sudah ngerti bagaimana mewujudkan keindahan, tidak menuntut. Tidak menuntut ini dalam banyak hal. Menuntut itu tidak indah. Menuntut tidak indah. Biarpun sah menuntut, tapi bukan indah. Anggap saja suami sudah mau ngasih nafkah, uang bulanan, mau dikasih sudah disaku. Cuman istri nut, bang, jangan biasa telat loh ya, kalau ngasih uang bulanan, digitu sudah gak enak. Sudah ditunda minggu depan. Karena apa? Menuntut itu tidak indah. Menuntut tidak indah. Baik, maka lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Dan ini berlaku dalam, mohon maaf, urusan nafkah, urusan hubungan suami istri. Mohon maaf, ini untuk kelas dewasa. Hubungan suami istri menuntut, mohon maaf, jangan sampai ada suami menuntut istrinya di saat haid lalu marah-marah. Duh, haid bukan kemauan dia. Haid memang fitrahnya manusia, kan begitu? Haid lagi, haid. Ada perempuan itu sok dia sebetulnya, dia tidak ngerti. Ada perempuan, mohon maaf, ada saat lemah, saat seorang suami harus ngerti. Tidak semua keinginan langsung dipenuhi, karena lihat keadaan istri, mungkin dia capek seharian bekerja, habis melahirkan, lagi menjelang haid, apalagi menjelang haid kan dikit juga marah-marah, itu kan Bu ya? Paham, saya paham. Ya, suami harus ngerti dong, jangan menuntut, marah-marah terus, jangan, suami gak benar seperti itu. Akan tapi di sisi lain, lakukan kewajibanmu sebagai seorang istri. Mohon maaf, ini ilmu baru bagi anda. Biarpun anda dalam keadaan haid, bukan berarti anda harus libur menyenangkan suami. Iya, sholat libur, puasa libur, tapi menyenangkan suami masih bisa ibu yang soleha. Mohon maaf, ini ilmu baru. Jangan sampai anda ini kalau sudah haid, masya Allah, tahajud libur, sholat subuh libur, memang sampai nyiapin sarapan libur. Abang sudah saya siapin air panas dengan mie, masak sendiri. Ini istri model apa itu? Kemudian sang suami yang sangat soleh ternyata di luar di lampu merah, masya Allah, namanya lampu merah harus berhenti. Ada perempuan yang seharusnya pakai baju dipakai tidur, tak dipakai di pinggir jalan, menggoda pikirannya, hatinya. Dia orang beriman, astagfirullah, la ilaha illallah. Dia mencoba, pengen di rumah, ingin cari kepuasan dengan sang istri, tapi istrinya libur, stres dia. Anda tidak pernah jadi suami, makanya anda tenang-tenang saja. Ini loh contoh suami. Makanya anda kalau dengan suami harus paham betul.
Anda tidak pernah jadi laki-laki selamanya. Saya laki-laki. Loh, itu kenapa? Kadang-kadang luapan cinta, kerinduan itu. Jangan disepelekan. Kalau suamimu ada maksud, ada mau dan sebagainya, itu mungkin ada yang menggumpal di otaknya. Apa itu? Mungkin dia melihat yang haram, dia ingin menepis. Oh, tidak. Istrinya di rumah ogah-ogahan. Memang modelnya istri sering ogah-ogahan. Padahal dia bisa langsung. Cuman model istri. Sehingga dalam hadis Nabi itu gambaran istri ogah-ogahan itu ada. Memang gayanya istri kadang-kadang kalau sudah suaminya mau, ada tanda-tanda mau, itu istri ada aja alasan. Nidurin dedeknya lama-lama, ngangetin sayur lama-lama, nutup pintu jendela lama-lama, nyapu lama-lama. Itu model perempuan yang gak cerdas. Anda begitu kan? Ya. Kalau enggak, alhamdulillah, enggak usah pengajian, tak tutup sekarang. Ayo, iya atau enggak? Ya udah, saya lanjut. Ngaku lebih bagus. Tidak seperti itu, Ibu, mohon maaf. Ini Anda tidak pernah, karena orang soleh itu adalah pengennya halal. Pengennya halal. Sampai di rumah Anda head, ini ilmu baru. Mohon maaf. Kalau seorang suami mengeluarkan air mani dengan tangannya sendiri haram. Apalagi na'udzubillah dengan fantasi, Anda tidak indah lagi setelah itu. Tapi kalau seorang suami, mohon maaf, ini majelis mulia, jika dia mengeluarkan air mani dengan kelihayan tangan Anda, tidak dosa. Dan terselesaikan. Habis itu dia ngorok kan? Selesai. Cuman Anda aja tidak cerdas selama ini. Loh, ini bukan urusan sepele. Banyak hal yang bisa Anda lakukan. Pokoknya yang penting jangan masuk ke wilayah itu. Sebab lakukan hukumnya haram. Sampai mufaudah di antara dua pa, di antara ini. Pokoknya Anda harus punya aktif, inovatif. Jangan hanya ketawa dok. Ini perlu praktek. Mohon maaf ini. Ini kebahagiaan suami Anda loh ya. Jadi sebetulnya, lah ini maksudnya apa? Anda punya kewajiban untuk menyenangkan suami dengan halal yang Anda miliki, dengan kelahiran Anda. Biarpun tidak harus dengan wilayah itu. Bisa saja setelah itu tuntas kok dia. Sebetulnya dia tuh lebih senang, mohon maaf, pelukan dengan Anda sebagai seorang istri yang soleha, tanggapan dan sebagainya. Ini sebagai contoh. Lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Maka suami jangan banyak menuntut juga. Kalau ternyata istri sakit, maklumi. Akan tapi ada seorang istri yang mohon maaf mungkin sangat tidak bisa dengan alat pribadinya itu, mungkin karena satu hal, tapi dia masih bisa menyenangkan dengan yang lainnya. Yang penting jangan sampai keinginan dia itu tertolak karena apa? Kalau dalam hadis Nabi, bata ghadban, dan semalam suntuk, dia menggumpal di otaknya. Atau mohon maaf, akhirnya, dan ini pengakuan sebagian laki-laki, akhirnya mengatakan, saya cari kepuasan sendiri dengan tangannya. Itu belum keluar melakukan zina. Kalau sampai ini mudah tergoda dengan kehinaan. Dengan termasuk suami pun juga dengan tangannya sendiri akhirnya biasa, sehingga akhirnya menjadi biasa. Oh, praktis dengan tangan saya. Istri saya capek nunggu kelamaan. Akhirnya naudzubillah, sehingga dia lebih sedang bercinta dengan dirinya sendiri, bukan dengan kemesraan dengan suami. Ini ada, dan itu kami tempat ngadu ibu yang soleha. Ini adalah saya simpulkan dari banyak pria. Di sisi lain, sebagai seorang laki-laki, mohon maaf, dia perlu loh, Anda sebagai seorang laki-laki, hei suami, mana suaminya? Nah, tidak ada ini. Seorang suami harus punya seni dalam bercinta dengan pasangannya. Ada muqaddimah, ada kalimat, ada mohon maaf, Nabi Muhammad pernah menegur, Nabi Muhammad tidak sedang laki-laki yang mendatangi istrinya seperti kambing mendatangi betinanya. Langsung tutup poin. Tutup poin. Akhirnya sang istri hanya dikasih mandi besar saja. Tidak ada kemesraan tutur kata, sentuhan dan sebagainya. Sementara seorang wanita bisa saja dia menemukan kesenangan yang luar biasa dengan sentuhan-sentuhan lembutnya, dengan bermacam-macam kelihayan seorang suami yang aktif inovatif tadi itu. Suaminya jangan monoton. Biarpun ustaz itu hanya di mimbar saja, ustaz itu gayanya tuh di mimbar. Kalau di rumah ustaz harus paling punya seni dong. Ustaz tidak punya seni ini bukan halal. Sampai kami sampaikan, ibadah pun wahai para ibu yang soleha, selagi suamimu ada di sampingmu, kurangi ibadah-ibadahmu. Sholatnya kurangi, baca Quran sulani. Mesra, manja, kalimat indah dengan pasangan adalah ibadah. Nggak usah dengar ceramah Buya Yahya juga kalau ada suami. Paham nggak? Jangan bikin alasan Buya Yahya. Wah, dengar anak. Nggak. Saya lebih senang kalau Anda dengan suami itu asik. Saya kalau ngelihat suami datang sama istrinya cubit-cubitan, langsung rambut saya hitam tuh. Wah, awet muda saya itu. Saya pernah dulu pengen menyelesaikan permasalahan orang.
Ternyata saya yang kemakan sendiri. Setiap hari Senin saya buka konsultasi dari pagi. Gara-gara itu pagi sudah ada orang duduk kayak ngantri. Bertanya, problem rumah tangga. Allah, langsung rambut saya banyak putih. Astagfirullah. Sampai ada perempuan begitu polosnya, "Bu, ya suami saya zalim, saya dipukul." Sampai nggak sengaja dia membuka roknya mau menunjukkan bahwa saya pahanya biru. Anda bilang, "Ibu nggak usah dibuka." Ini ya, Pak. Dan tidak lama suaminya datang memang. Dia seorang pantas dan tidak beradab memang suaminya. Pakai sandal naik ke tempat kita. Oh, saya sudah tahu ya. Dari sini sudah ketahuan yang tidak berakhlak siapa. Ada, jadi akhirnya sudahlah. Daripada saya harus konsultasi satu demi satu, mending saya ngasih pemahaman aja deh, bareng-bareng. Ayo selamat tinggal dengan kecuekan dengan suami. Selamat tinggal dengan mata jelalatan. Jangan entengin wahai para istri. Matamu harus kamu jaga. Gara-gara pandangan mata, apalagi mohon maaf handphone, nonton yang film kotor. Seorang perempuan yang tampak dia soleha, dia adalah menjaga diri seolah-olah suaminya membunuh dia setelah tahu bahwasanya dia melakukan yang tidak baik. Sebabnya dia itu yang mungkin suaminya golongan yang madhabnya madhab tanggung jawab tadi, kurang tampak. Ini adalah biasanya perempuan yang gampang kepancing dengan kalimat manis dari laki-laki, sehingga seolah-olah suaminya sudah gak ada apa-apanya. Rupanya orang ini adalah mungkin buat komunikasi dengan laki-laki sehingga merasa nyaman. Alasannya Pak, cara cari kenyamanan saja. Mungkin pertama kali biasa saja, berani video call, tidak buka kerudungnya. Lama-lama sudah biasa, bilang lehermu kayaknya cantik banget sih, dibuka. Akhirnya dadamu pakai, akhirnya biasa. Kalau sudah video call dia gak pakai baju. Sudah biasa, karena sudah itu proses 1 tahun lebih sampai berani begitu. Karena mencoba mencari kesenangan dengan cara yang haram itu. Hingga suatu ketika hanya keluar sebentar saja, tak tahu dia noleh ke sebuah tempat penginapan, lalu dia berzina di tempat tersebut. Gara-gara pandangan. Sama laki-laki juga sama. Jaga mata, yang halal itulah milikmu. Semakin kita menjaga dari yang haram, yang halal semakin indah. Maka lakukan kewajibanmu, jangan banyak menuntut. Jangan banyak menuntut pendidikan untuk perempuan apa? Misalnya ekonomi, nafkah. Saya tambah lagi, saya tutup setelah ini. 7 baru 3. Sampai zuhur nanti. Memang seorang suami wajib beri nafkah. Jangan sampai suami ongkang-ongkang. Ini adalah suami, saya paling gemes kalau semua suami nggak mau kerja, hanya pengennya makan kepada istri. Kalau dia sudah bekerja kemudian tidak beruntung, tidak berhasil, ini babnya beda. Ada loh suami kita menemukan sampai kalau awal bulan, akhir bulan sih gajian tuh awal bulan, akhir bulan, awal bulan ya. Ini saya tidak pernah gajian begitu mungkin ya. Awal bulan baik. Jadi kalau awal bulan sudah nunggu mana? Perempuan apa laki-laki? Istri juga mana? Sudah diambil belum? Aja. Kalah sama kerbau. Anda tahu kerbau? Saya coba perhatikan kerbau laki-laki. Laki-laki yang minta nafkah kepada istri ini kalah sama kerbau. Anda coba kerbau laki perempuan lagi cari makan, nggak ada laki-laki ngomong, "Ayang, makananmu buat gue." Nggak ada. Makan sendiri paling tidak, ya kan? Kerbau makan sendiri, nggak ada minta makananmu sayang buat saya, nggak ada. Berarti isu laki-laki begitu lagi kayak kerbau. Saya nggak menghargai. Cuma kalau Anda sudah bekerja hai laki-laki, nasib orang tiba-tiba bangkrut, tiba-tiba nggak bisa, namanya usaha. Istri hebat akan berperan di sini. Istri hebat akan berperan. Ada pada zaman Nabi seorang suami yang nasibnya nasib bangkrut, suka berbisnis gak bisa, kerja masya Allah di PHK di mana-mana gak jadi. Memang nasibnya begitu. Ngadu ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya suami melarat, gak punya apa-apa, bangkrut kalau mau dagang." Nabi bertanya, "Lalu kamu makannya bagaimana selama ini?" Dia menjawab, "Ya alhamdulillah saya masih punya sesuatu lah. Mungkin bahasa sekarang ada tabungan, atau saya punya kerjaan Bu ya. Kalau waktu itu saya punya kebun kurma ya Rasulullah, warisan dari orang tua saya. Tapi masa hidup gini terus saya nombokin terus ya Rasul kan." Nah, catatannya sudah banyak tuh. Nah, catatan utang suami saya sudah banyak banget. Kurang lebih begitu mungkin kalau kita terjemahkan bahasa sekarang. Nabi menjawab begini, "Kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah," bahasa Nabi berlaku di hari itu sampai hari ini. Kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah karena fakir, bangkrut dan sebagainya, kalau suamimu memang tidak bisa beri nafkah, maka
tidak dilarang atau tidak dosa jika engkau minta cerai. Kalau memang seorang suami tidak bisa beri nafkah, seorang istri boleh minta cerai dan tidak dosa. Kenapa? Kalau makan nggak bisa ditunda. Ayang makannya minggu depan ya. Nggak ada. Maka hadis sampai di sini ini orang terbagi dua. Antara yang bebel, bodoh, sama yang cerdas. Yang bebel langsung mutar-mutar. Oh, boleh minta cerai. Itu bebel, si bodoh itu. Oh, minta cerai ya. Minta cerai. Nih, ada yang senyum-senyum tadi kayaknya kelas bebel itu. Padahal sahabat Nabi ini nunggu Nabi ngomong apa lagi karena dia cerdas. Ada lagi pilihan yang lain ya Rasulullah. Lah ini yang ditunggu. Jangan yang pertama. Pertama kan bahasa keadilan fikih, tapi bahasa keagungan adalah setelahnya. Makanya kalau Anda hanya berarti, oh boleh minta cerai, langsung. Apalagi wanita karir, mulai bisa kerja dapat duit, makanya nanti ada rambu-rambu wanita karir itu hati-hati. Wanita karir bukan dilarang. Saya stop dulu, saya lanjutkan kisah hadis Nabi. Wanita karir bukan dilarang. Anda boleh berkarir mendapatkan rezeki yang banyak, akan tapi dengan beberapa catatan demi kebaikan Anda. Izin suami. Izin suami, tapi izinnya izin yang benar, bukan izin menakutkan. Izin yang benar tuh ya izin sopan, abang, saya lebih senang kalau di rumah dan setiap hari ketemu abang. Tapi abang untuk bagaimana agar rumah ini bisa, kami tidak mengatakan tidak terima kasih bang, cuman kalau diizinkan sama abang, saya ingin kerja bang ya, gimana bang? Ngomongnya kan enak begitu. Izin yang benar. Bukan izinnya seperti ibu yang izinnya, bang, nih tagihan banyak, semuanya ini, sampai kapan gini terus nih bang, kira-kira bang, ini kalau terus begini kita bakal berantakan bang, saya mau kerja, diizinkan enggak untuk bisa menyelesaikan ini? Oh, serem, ya, begitu, izinnya menakutkan. Kalau izin yang baik, pertama izin suami, ingat, izin sang suami. Yang kedua, pekerjaannya halal. Tidak cukup halal, terhormat sesuai dengan kehormatan seorang perempuan. Siapa yang ada di situ, laki-laki atau seperti apa. Yang keempat adalah tidak meninggalkan tugas yang lebih penting. Jangan sampai gara-gara bekerja anaknya telantar sampai jadi anak yang nggak terdidik. Yang kelima paling penting. Tolong yang kelima, sengaja kami letakkan di akhir, tapi padahal ini yang paling penting. Yang kelima, dengan catatan hati-hati, pastikan keberhasilanmu tidak menjadikan dirimu sombong. Sebab banyak wanita karir di saat sudah mulai bisa yang muncul kesombongannya. Sehingga kalau ngomong sama karyawannya bisa lembut, tapi kalau sama suami ngangkat suara, nadanya tinggi. Ini sudah banyak. Bahkan suatu ketika ada katanya wanita-wanita karir waktu itu datang, dia dari majelisnya pun adalah majelis apa itu? Majelis wanita pengusaha apa gitu. Datang ke kami hanya ngomong begini, banyak loh ya wanita-wanita itu di saat sudah mulai sukses itu, kalau telepon sama orang lain bisa lembut, tapi sama suami langsung nadanya tinggi. Ada 3 orang di depan, ya itu saya banget. Langsung di depan. Ya kamu sih jujur, insya Allah benar. Yang di belakangmu ya jujur, iya bu ya sama. Rupanya hampir rata-rata wanita yang sok bekerja karir itu di saat mulai melebihi penghasilan sang suami, mulai ada kekasaran dalam dirinya. Itu harus ada pangkas, ada tahan. Anda semakin tawadhu. Ujung-ujungnya apa itu nanti? Gampang minta cerai kalau punya masalah. Sehingga hari ini kita temukan yang banyak menjanda adalah justru wanita karir, orang sukses. Kalau di sini ada wanita karir yang sudah sukses kemudian menjanda, ayo cepat menikah. Saya carikan nanti. Kemudian setelah itu ajari cari hidup yang baru, maka setelah itu Anda wanita karir sukses dengan suami yang baik. Yang lalu biar berlalu. Ayo coba. Banyak janda-janda sukses. Orang sukses gampang menjanda. Sebab kalau punya masalah dengan suaminya, bukan menata kesabaran yang iya aku bisa kok, cerai, ajukan cerai, bayar, beres. Ini yang banyak. Dan kami bertemu dengan janda-janda sukses begitu. Permasalahan, iya bu, ya betul. Gimana? Aduh, sudah menikah. Nah, mantan saya, ya sudah, alhamdulillah. Ente belum. Baik, ya memang saya gak sabar bu ya. Banyak ngakui. Makanya tadi wanita di Arab yang ngadu ke Nabi, Nabi menjawab bahwa kalau memang suamimu tidak bisa beri nafkah, kamu boleh minta cerai. Makanya manusia wanita terbagi jadi 2, yang bodoh sama yang cerdas. Yang bodoh langsung pikir cerai. Tapi yang cerdas nunggu. Apakah ada pilihan lain ya Rasulullah? Nabi menjawab, pilihan yang kedua adalah engkau yang mencukupi keluarga dan suamimu
Di saat itu engkau mendapatkan pahala berlipat-lipat. Bukan sekedar sedekah. Kalau kau sedekah pada orang, sedekah saja. Kalau sekarang, sedekah. Menyenangkan suami. Silaturahmi pada anak-anakmu. Pahala berlipat-lipat. Lalu wanita cerdas berkata, ya Rasulullah, biar aku saja yang mencukupi keluargaku. Dan aku mendapatkan pahala berlipat-lipat. Ini cerdas. Dan ada sebuah kisah. Setelah generasi selanjutnya, setelah banyak wanita-wanita belajar agama, ternyata ada wanita cerdas di saat membaca riwayat ini, diam-diam wanita itu ngomong begini kalau doa, ya Allah, jadikan suamiku melarat biar saya saja yang kaya ya Rasulullah. Boleh. Boleh ngomong begitu. Asalkan tidak boleh kan? Jangan-jangan dipakai doa ini. Biar saya mencukupi, saya dapat pahala berlipat. Suami saya biar melarat, biar ngaji dok deh. Biar ini dok, ke masjid pulang pergi, Masya Allah, nganterin saya, jadi sopir pribadi saya. Wah kan asik. Asalkan tadi tidak menjadi sebab kesombongan. Hati-hati. Di saat Anda mulai berkarir, hati-hati. Yang perlu Anda tata adalah hati Anda. Jangan sampai Anda sombong. Kemudian selanjutnya tidak kita sampaikan sampai hari ini. Sampai di sini dulu. Ada hal mau ditanyakan. Masih banyak nanti. Ada. Tanya siapa? Masih ada komunikasi. Tidak bisa diselesaikan semuanya di majelis yang singkat ini. Paling tidak yang sudah biasa sampaikan, ayo. Jalankan di rumah. Agar rumah tangga Anda indah. Di sini ada suaminya menafkahi, ada Anda mencukupi keluarga, ada kan? Pasti ada. Anda kalau perlu, kalau Anda yang mencukupi, suami Anda itu tergencet, terjepit, ibaratnya sudah jatuh ke timah tangga. Jatuhnya suamimu itu adalah di saat tidak beri nafkah, tidak punya uang. Jatuhnya lagi suami itu merasa malu dengan istri. Jadi suami itu sebetulnya nggak pengen begitu, cuman memang tidak dapat rezeki bagaimana. Jadi sebelum itu sempit ya, di atas sempit. Maka Anda lapanglah. Abang, maafin deh kalau adik yang ngasih nafkah dulu nggak apa-apa kan. Abang ridho kan. Anda yang ngomong begituan. Dan suami yang benar juga minta maaf dong. Sudah suami nggak ngasih nafkah, nggak tahu diri, nasib buruk. Itu pasti salah pilih. Dapat dari Facebook tuh. Kalau milih suami itu yang benar, jangan asal. Jangan asal milih langsung nikah. Akhirnya jadi suami yang menyiksa. Kurang lebih seperti itu. Ada hal lain, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ini panjang, seharusnya sehari Bu sama suami, istri, dua-dua, habis itu minum teh, baru nanti ada pertanyaan, nanti diskusi sama istrinya, sama suaminya, ayo tanya ke Buya, nanti begitu. Bukan singkat 1 jam begini. Ini kalau rumah tangga itu panjang kisahnya. Harus bahagia. Ada mau ditanyakan, boleh. Baik, terima kasih Buya atas ilmu yang telah disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, memasuki acara berikutnya yaitu tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada yang hadir, 2 penanya. Siapa yang tercepat dia akan bertanya. Namun sebelum itu pengumuman kami informasikan yang memiliki mobil silver dengan nomor BM 1520JH mohon dikondisikan karena alarmnya berbunyi. Baik, langsung saja. Silakan bagi yang ingin bertanya langsung ke Buya dan diawali dengan salam, kemudian membaca salawat tanpa menyebutkan aib pribadi. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, mau nanya Buya. Tentang poin kedua dari 7 kunci tadi bahwa keberkahan orang tua sangat diperlukan. Nah, kalau seandainya ada orang tua atau mertua Buya itu imannya kurang misalnya kan, tidak kurang takwanya juga kurang kepada Allah. Itu apakah keberkahannya masih bisa dirasakan? Ya, jika dikaitkan dengan surat Al-A'raf ayat 96 yang menyatakan bahwa keberkahan langit dan bumi akan dilimpahkan kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Baik. Mohon penjelasannya Ustaz. Buya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bahkan jangankan ibu yang kurang takwa, kalau kebetulan ibunya seorang yang kafir sekalipun, karena dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk bergaul dengan orang tua yang belum beriman dengan cara yang baik. Keberkahan hanya akan diberikan pada orang yang beriman. Keberkahan di Anda, bukan di orang tua yang tidak beriman. Bukan Andanya mendapatkan keberkahan. Ada seorang masuk Islam, bapak ibunya masih non-muslim, masih belum Muslim, sudah kafir. Dia tetap wajib berbakti pada ibunya, menghargai ibunya. Allah kasih keberkahan hanya untuk yang beriman ini, anaknya.
Jadi jangan beralasan ibu saya begini. Tidak. Bahkan seandainya punya ibu belum beriman, Anda mu'alaf masuk Islam, bapak ibu ketinggal, tetap wajib. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufah. Bergaulah di dunia dengan cara yang baik. Itu Al-Quran yang menyuruh. Jadi tetap ibu ada keberkahan. Keberkahan di andanya, bukan di orang tua. Tidak. Anda karena bakti pada orang tua. Bahkan kalau keberkahan hidup, ada keberkahan hidup di dunia diberikan pada orang non muslim sekalipun. Tadi yang baik sama ayah ibunya. Kalaupun seorang tidak beriman tapi dia baik dengan bapak ibunya, Allah akan beri kebaikan di dunia, tidak di akhirat. Maka orang tua penting sekali. Mertua adalah ayah daripada suami, maka harus kita baik dengan mereka. Jangan ditawar kalau masalah orang tua, harga mati. Ada alasannya, tapi orang tua saya nggak baik, orang tua saya jahat. Terserah orang tuamu jahat, baik, sama harus kita. Cuman bedanya, kalau orang tuamu baik, itu mudah engkau berbakti kepadanya. Kalau orang tuamu tidak baik, memang lebih berat dalam berbakti kepadanya. Cuman berbakti harga mati. Maka kalau punya orang tua tidak baik itu nasib, sebab cara berbaktimu berat. Dan anak pun bermacam-macam. Ada anak bapak ibunya baik, tapi kemudian dia bisa baik. Ada seorang anak bapak ibunya tidak baik, ternyata dia bisa baik. Ada seorang anak, naudzubillah, bapak ibunya baik, tapi dia bisa berbakti. Ada atau tidak? Banyak. Jadi permasalahan di dirinya. Bapak ibunya baik, Masya Allah, tapi sang anak tidak bisa berbakti. Sengsara dia di dunia dan di akhirat. Cukup. Ada satu lagi? Silakan. Mana? Satu pertanyaan. Ada kiri juga nanti. Nolehnya ke sini nanti. Sudah terlanjur, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, Buya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya saya punya seorang suami, itu karyawan sebuah perusahaan minyak. Saya sering memperhatikan seorang suami ketika memasuki masa pensiun, setelah masa pensiun dari pekerjaannya, itu sudah tahu pertanyaan. Banyak yang berubah dari kepribadiannya. Baik, betul. Mulai sakit-sakitan, stres. Setelah saya memperhatikan banyak terjadi seperti itu, saya memulai mengambil langkah. Beberapa tahun sebelum suami saya pensiun, itu saya membuka usaha di bidang kuliner. Kebetulan saya punya skill di bidang itu, dan orang tua saya juga punya usaha di bidang itu. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk agar suami saya ketika memasuki masa pensiunnya, mentalnya tidak seperti para pensiunan yang lain, begitu. Jadi saya ajak untuk ikut masuk di dalam dunia usaha saya, dan alhamdulillah saya, walaupun skillnya itu dari saya, Ustadz, Buya, sekarang usaha kami itu sudah mendapatkan tempat di hati para pelanggan, dan sekarang malah nama yang di depan itu sekarang malah suami saya. Dan tercapai keinginan saya biar suami saya tidak seperti para pensiunan yang lain, begitu. Mohon dipersingkat apa pertanyaannya? Cuman dengan begitu Ustadz, saya tidak banyak dapat mengikuti seperti kajian-kajian seperti ini. Kadang-kadang ada juga perasaan, oh mungkin apakah saya bersalah atau ada kekurangan dari saya. Begitu Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak suami yang dari dasar diberi kemudahan oleh Allah kesuksesan, kemudian di saat dihadapkan kepada masa pensiun ada permasalahan di mentalnya. Sebetulnya karena selama ini bisa memanjakan istrinya, memanjakan anaknya,
dengan gaji yang ia dapat, gaji yang cukup. Kemudian di saat dia menghadapi masa sibuk kepikiran, aduh nanti bagaimana saya muliakan anak saya, istri saya. Sebetulnya itu kan berangkat dari rasa ingin memuliakan keluarganya. Akan tapi mau tidak mau harus pensiun dan gaji pasti berubah. Fasilitas-fasilitas akan hilang. Nah ini akan terjadi sehingga belum ke pensiun pun sudah mentalnya sudah ngedon. Dan itu mengganggu mental, sakit-sakitan dan sebagainya dan sebagainya. Bisa jadi sakitnya karena dulu waktu masih banyak duit makanya acak-acakan boleh, semuanya dimakan boleh, ada bisa jadi itu. Tapi mental itu pengaruh betul. Maka sebagai seorang istri, lah ini Anda harus menjadi penawar bagi beliaunya. Untuk menjadi penawar tidak harus bicara tentang usaha dulu ibu. Jangan-jangan justru di saat kita bicarakan tentang usaha, justru bahasa lain mengatakan bahwasanya abang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, saya harus bekerja. Itu hati-hati. Jadi saat Anda ingin buka usaha, Anda harus dengan kecerdasan bahwasanya mainnya cantik, jangan malah suami merasa terpuruk. Kenapa? Karena apa? Wah ini istriku kalau sudah mulai kerja berarti sudah tahu bahwasanya saya nggak bisa muliakan dia lagi, saya bisa kasih makanya paling indah Anda paham dulu, yakinkan abang, kita harus bersyukur abang sudah dapat gaji banyak selama ini. Kalau seandainya abang pensiun, kita harus yakin tidak berubah di hadapan Allah, di hadapan manusia. Tenang, kuatkan bahwasanya saya tidak akan nuntut, saya sudah terima kasih pada abang. Terus kalimat kami ulang di telinga mereka bahwa ini terima kasih abang, pasti ada masa-masanya. Tapi kan sudah dikasih Allah nikmat sebanyak ini, kita tidak bersyukur. Lalu kita kepikiran nanti bagaimana. Seolah Anda punya Tuhan. Ya abang, setelah mantap hatinya, Anda boleh bicara tentang usaha. Tapi belum apa-apa, Anda buka usaha, bisa saja ngedonnya lebih parah lagi. Kenapa? Aduh, suami istriku sudah ngomong kerjaan lagi, saya nak pensiun. Wah. Nah, tapi insya Allah Anda niatnya baik, ada masalah. Hanya kami maksudkan untuk hadirkan di sini, tolong yang punya suami, punya kerjaan bagus, yang gaji tinggi dan sebagainya, di saat ada tanda-tanda akan ada perubahan, Anda penguat di rumahnya. Jangan, naudzubillah, karena banyak kan cewek matre. Cewek matre kan ada. Waktu abang banyak duit, oke lah. Di saat suaminya sudah mulai kurang, marahnya keluar pagi sore. Jadwal marah pagi, marah duha, marah duhur, marah asar, marah sunnah. Ada begitu. Baik, kemudian jika Anda punya usaha, oke. Apalagi usaha yang Anda sampaikan melibatkan suami dan sebagainya, ada hal yang baik supaya tidak muncul kesombongan. Kalaupun usaha atas nama Anda, sebagai bakti Anda, ini tadi. Bisa jadi seorang suami, mohon maaf, tidak selamanya suami yang biasa kerja di kantor terus kerja di lapangan lalu bisa malah berantakan nanti. Oke, Anda menjadi wanita karir yang hebat seperti yang dia ceritakan tadi. Biar abang, maafin saya ya, adik mau bisnis, abang di rumah deh yang ganteng, yang hidup di rumah, gak usah ngapa-ngapain, saya makan kerja. Dipahamkan begitu, sehingga apa? Menjadi tadi perempuan yang berdoa semoga suamiku melarat biar saya saja yang kaya. Kan boleh begitu. Kemudian setelah itu apa? Bisa saja tugas abang satu tok deh, nganterin adik pengajian, kan begitu. Karena pengajiannya bisa ke bawah ibu yang solehah. Halo ibu, ibunya kemana? Ke sini dulu ibu solehah. Lah ibunya belum selesai, ibunya sudah kemana-mana. Baik. Jadi, ibu, besarkan hati sang suami. Besarkan hati sang suami, karena biarpun sudah sukses begitu, belum tentu besar hatinya. Besarnya hati sang suami adalah kebahagiaan kalau Anda paham. Abang maafin. Abang, kalau adik kerja begini bukan berarti abang gak ada nilainya loh ya. Ini giliran saya untuk ngabdi kepada abang. Jadi sang suami tetap percaya diri di rumahnya. Anda sering minta maaf. Jadi kepada suami di saat dia menemukan kelemahan, harus pandai berbisik yang indah, meminta maaf yang baik kepada sang istri. Seperti itu. Semoga indah semuanya. Adapun masalah nama suami nggak penting. Tapi kalau kita tidak baik hati, lama-lama yang kerja saya, nama suami saya muncul, itu bisa saja. Sudah begitu suami ada sedikit marah, kita tambah marah. Ini kan saya mulai usaha, bukan abang. Mulai saja. Kenapa? Tidak dengan hati yang baik. Insya Allah ibu solehah, baik hati, suami indah, rezeki melimpah. Insya Allah baik semuanya, bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Baik, terima kasih Bu ya. Silahkan ditutup dengan pengumuman dan doa keberkahan. Ada ibu yang solehah, kami ajak Anda untuk bisa bergabung dengan program kemuliaan. Ada pondok pesantren Al-Bahjah Pekanbaru. Paling tidak anak-anak Anda, ayo. Kalau tidak ponakan Anda, kalau tidak anak tetangga Anda. Ingat, kalau Anda mengajak
orang kepada kebaikan, maka Allah akan berikan kebaikan kepada Anda. Mungkin anak Anda tidak bisa masuk pondok. Ingat ini, saya sampaikan. Anak Anda pengen kuliah sekolah, dimasukkan pondok tidak bisa. Tapi kalau Anda peduli dengan anak-anak pesantren, anak-anak yang belajar ilmu agama, maka Allah akan menjaga anak Anda seperti yang Allah janjikan melalui lisan baginda Nabi, Allah fi aunil abdi maka dal abdu fi auni akhi. Kalau Anda ngurusi anaknya orang, maka Allah akan ngurusi anak Anda. Jadi kalau Anda ngurusi anak orang, termasuk mengarahkan, nak, sekolah di sana loh ya, ada pondok, lingkungannya baik, bebas dari hal-hal yang menjadikan kamu terjerumus. Anda memberitahu dan terus memberitahu, mengajak orang, satu anak saja yang Anda ajak, bagi Anda adalah kemuliaan. Sebanyak kebaikan yang dilakukan akan mengalir kepada Anda. Ini kami ajak Anda untuk menyuarakan ini pesantren Al-Bahjah yang ada di Pekanbaru. Tingkat SMP dan tahun depan sudah ada SMA-nya. SMP tahun ini, tahun depan sudah ada SMA-nya, insya Allah putra. Adapun putrinya ada di Dumai. Putrinya ada di Dumai. Nah, nanti ada SMP tahun ini, SMA tahun depan insya Allah. Kemudian ini kalau di Pekanbaru, ini Al-Bahjah Pekanbaru, Jalan Tengku Maharatu, Kelurahan Maharani, Kecamatan Rumbai Barat, Pekanbaru. Pendaftaran Anda boleh catat mulai 7 Safar atau 1 Agustus hingga 15 Muharram atau 30 Juni. Informasi ke admin 0813-722-83311. Kalaupun bukan anak Anda, mungkin Anda orang kebanyakan uang, Anda bisa berkhidmah ke pondok ini, berbagi. Pondok Al-Bahjah itu, Ibu, yang di Pekanbaru ini adalah swadaya umat. Tidak ada dana dari pemerintah. Bahkan anak-anak sekolah kita tidak menerima dana bos juga. Tidak ada dana bos. Mereka bersih insya Allah dari. Kenapa kok begitu? Kami punya prinsip, kalau kami tidak bisa membantu negara, paling tidak kita tidak mengambil dana dari negara. Bukan musuhan dengan negara. Sehingga yang berjuang dengan kami bermacam-macam, banyak orang. Hamba-hamba terkasih Allah. Masya Allah, di sini kami lihat Ibu Solehah dan juga ada Bu Gubernur, Ibu Abar dari pembesar-pembesar yang ada di sini. Terima kasih. Semoga yang lain, siapa lagi? Ibunda Mak sehat. Sehat Mak ya. Insyaallah beliau ada pesantren juga. Jadi yang punya pesantren kalau perlu sampaikan ke kami. Ada kami apa namanya? Kami informasikan. Yang punya pesantren, biar ada referensi kemana si anak saya nanti. Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga Allah menjaga hati kita semuanya.